Baik, saudara terdakwa, saudara sudah menerima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320109090273005, tempat lahir Baru, umur tanggal lahir 49 tahun 9 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Status penangkapan dan penahanan, penangkapan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Penahanan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 12 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2022. Penahanan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 5 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Dakwaan. Ke-1, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu
yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi saksi Riki Rizal tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat
memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Candrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Suci. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973 ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor polisi seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, sedangkan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Riki Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Riki Eliezer Budihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta, berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Candrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Candrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali memang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menjawab, "Sudah Ibu." Lalu saksi Putri Candrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, "Ya udah, di Saguling saja."
bahwa pada saat Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Candrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Candrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nopriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Putri bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Candrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawati. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bersama korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban, Damson, dan saksi Farhan Sebilah, pengawal motor terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita si pihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Sambo SH SIK MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH di lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo
dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia?" Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sebagaimana jawabannya sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo, lalu terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang ingin merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di teras rumah, dan setelah itu bertemu ternyata saksi Riki Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan, namun saksi Riki Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut dengan menjawab, "Enggak tahu." Bahwa atas perkataan saksi Riki Rizal tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan kesediaannya. Siap, Komandan. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH pada saat saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu naik menemui terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH meminta kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan menyatakan peran Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Karena kalau terdakwa Ferdi Sambo, SH, MH yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopiansyah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nopiansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nopiansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu perihal pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopiansyah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46.
Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Candrawati juga mendengar terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Candrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, ada, disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan membawanya menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan dilanjutkan teman rekan kami. Bahwa rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Candrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH dan saksi Putri Candrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH dengan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman, padahal terhadap saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf
jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri, sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM Nopol B1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf. Masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah pada depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Korba Uban alias Damson dan saksi Farkan Salbilah pengawal motor terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46, sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menyuruh sopirnya, saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Freddy Sambo SH SIK turun dari mobil, senjata api yang dibawahnya terjatuh
di dekat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH, yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu yang mendengar suara terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Lalu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan pada saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 WIB, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selimpangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Freddy Sambo SH SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Freddy Sambo
SH.SIK MH, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Candrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo SH.SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri, bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH.SIK menembak
ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Freddy Sambo SH.SIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia, sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH, dan terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu, saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH. Sesampainya di luar rumah, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, sekira pukul 17.17 WIB, saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, meskipun saksi Putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Candrawati sudah berganti baju model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh, cuek, pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya, terdakwa Freddy Sambo SH.SIK sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH.SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap
menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi, parahnya, terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang, padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Mohon izin untuk dilanjutkan. Pak